Yang pertama harus yakin, kedua niat, yang ketiga bahwasanya ketika kita meruqyah, ketahuilah kalau dia sembuh, kalau sembuh ya. Karena bahaya kalau jenengan meruqyah sembuh itu bahaya kalau tidak ditaati ini. Kecuali jenengan meruqyah nggak sembuh, paling menang, besok nggak praktek lagi. Terus jenengan meruqyah sembuh, terus juniornya tanya, langsung ini, pokoknya beruqyah mari dong. Iya, aku. Pakai apa? Oh itu kemarin saya deteksi ada bukunya. Terus saya gali ketemu tali pocong. Terus soalnya tak tahu habatus sauda. Akhirnya junior, oh berarti harus bisa deteksi buku. Berarti kudu duwe habatus sauda. Nek rong iso kuwi ora oleh rupiah. Sesat betul. Sesat. Tapi kalau nggak sembuh, dia nggak cerita dan dia nggak tahu. Lebih bagus seperti itu karena tidak sesat dan menyesatkan. Maka ketika jalan meruqyah sembuh, ingat yang pertama Al-Quran memang obat. Ya wis obat. Kok dia sembuh ya ben memang Al-Quran obat. Yang kedua itu adalah keberkahan doa guru-guru kita. Siapa guru kita? Gus Sama siapa? Ada gurunya sampai saya Yasin Al-Fadali, sampai ada guru-gurunya sanadnya nyambung sampai ke Rasul. Ini sangat kehidupan. Jadi yang membuat dia sembuh itu adalah doa guru-guru kita, bukan sampean, bukan. Sudah. Nah cuma masalahnya kan kadang cuma guru kan nggak sampean. Begitu saya mau membacakan Al-Quran sebagai sifat, doa ini sudah sampai ke sana. Akhirnya guru-guru kita, ya Allah, kayak si berjudulnya artinya ya, guru cum biasa toh. Guru kepada murid kan biasa loh. Itu murid saya dia mau meruqyah, maka sembuhkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Ini kata guru-guru kita. Kemudian Al-Quran sebagai sifat itu turun. Tetap mandek menunggu sama. Loh, sapa sing jaluk mau? Bingung, nggak sampai kepada sampean karena terputus. Tawasulmu terputus. Sama kenal Gus Sama, kenal daerah dari Jawa. Kang Sulino mbok patekai ora? Ora. Yo gak teko Kang. Kang Sulino kenal daerah kene sapa? Sama. Iki kaya aku. Kalah sedino aku ini senior kula. Saya ijazah dulu tanggal 15, dia tanggal 16. Senior saya sedino kan. Sorry kan. Dengan tetap kalah. Kemudian yang baru-baru yang mendatangkan Gus Sama ke sini siapa? Pak PC dari siapa? Pak PW. Teman PTKI kurang. Lah ora ya teko dongamu, maka engkau bekerja sendiri. Yo wis, mari besok kemana mari kayak gitu. Karena gue kerja dhewe. Makanya dikirim tawasul, kirim Fatihah. Dia caranya disebutin situ ya ora Pak. Bijama man ajazani waliman sababi wali ajli. Wong sing ijazah aku dan orang yang menyebabkan saya seperti ini itu sudah termasuk orang tua kita, guru-guru kita, orang yang memperkenalkan kita kepada guru-guru kita. Ini nyampe bunyi. Maka ketika sudah digarap guru-guru kita, keberkahan, kesembuhan akan lebih berpotensi daripada kita minta sendiri. Maka tawasul itu berdoa. Pertama, sembuh dia karena Al-Quran memang sudah obat. Yang kedua, itu adalah karena doa guru-guru kita. Yang ketiga, itu karena doa dia diijabah oleh Allah. Dia itu sudah sakit lama, 2 bulan yang lalu. Setiap hari dia berdoa, ya Allah sembuhkan saya. Sebutkan saya, dialah hari itu pas kita datang Allah mengabulkan doa dia. Terus peran kita sebagai apa? Ada nggak peran kita? Nggak ada Pak. Yang keempat kok dia sembuh? Karena memang Allah memerintahkan penyakitnya untuk keluar. Karena banyak Pak, bahkan Rasulullah sendiri, Kanjeng Nabi sendiri pernah mendoakan seorang yang sakit dan dia tidak sembuh. Setelah itu datang orang Badui, kemudian dia berdoa dengan izin Allah, dia sembuh. Akhirnya Kanjeng Nabi protes, penyakitnya dicelup. Ini dalam satu riwayat namanya Riful Ahmar.
Ya, diceluk penyakit. Ketika aku berdoa mohon kepada Allah, kok tidak mau keluar. Dari penyakit apa? Allah belum memerintahkan saya keluar. Tapi ketika baju itu berdoa, Allah memerintahkan saya keluar. Maka ketika penyakitnya keluar ya sebelum Kanjeng Nabi. Itu juga atas kehendak Allah. Pokoknya Kanjeng Sulino. Jadi harus menyadari bahwa sembuh itu bukan karena kita. Kita nggak ada apa-apanya. Baru yang terakhir, adanya kita sebagai wasilah. Mungkin gue lewat tok dulu. Paham dengan? Kita nggak ada apa-apanya. Bahwasanya ketika kita merukyah, kita ini mau gue pantas, gue genap, mana nggak penting. Kalau jenengan bisa seperti itu tandanya hati nih harus diobati karo Quran. Maka dengan cara seperti itu jenengan siap menghadapi semua penyakit. Jenengan siap menghadapi semua masalah. Ya gitu. Bisa dipahami sampai sini? Kanjeng Suli marah apa nih? Makanya Kang Suli nggak lari, Kang Pak PC. Pak PC ya apa nih? Pak PC kirim ke Pak PC, nggak ada apa-apa nih. Ya, semuanya kita sama di hadapan Al-Quran. Kita ini pasien, kita bukan penentu. Biarkan Al-Quran yang menyelesaikan. Maka orang tasfirul Quran, kalau mereka tasfirul Quran diajarkan Allahumma inkana bika wa tasdiqan bi kitabika wa Quran bi ahdika wa ibba'an bi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bacakan sholawat Abidiyah, serahkan dia kepada nabinya. Ya Rasulullah, itu umat panjenengan sedang diuji oleh Allah dengan diberikan penyakit seperti ini, dan saya tidak bisa apa-apa, maka aku serahkan dia kepada ya Rasul. Bacaan sholawat Abidiyah, nah balik, wes long pikiran, sehingga nabi ini loh ini. Apa sholawat Abidiyah? Kalau praktek Quran. Orang tenang hati, balik itu tak tinggal kok kematangan, yuk kematangan. Sebenarnya balik diamplopin aku seorang. Mari gak mari sebenarnya itu lebih bagus seperti itu daripada uang menangan antara kowe lah gak mari diamplopin. Lebih bagus dengan ngomong mari gak urus, aku wis untuk amplop nggih. Ikhlas yang muncul. So Bisa kayak gitu. Mau pasien rajbi kok bisa. Ya lanjut. Ingat tadi ketika proses rukyah itu kita hanya sebagai pelengkap, sebagai genep. Dulu saya mengatakan kita sebagai tisu, sebagai serbet, hanya sebagai alat untuk membersihkan kotoran. Tisu tangan guru kita supaya tidak kotor, untuk membersihkan kotoran yang berupa telek. Guru kita butuh yang namanya tisu, dan tisu itulah kita. Kelas diri ini mau menemui. Ya kita hanya butuh tisu, kelas tisu kok berpikir telek dibuat supaya tangan guru kita tidak kotor. Lah tisu kok kemaki bergosok ban roti. Oke, baik tisu-tisu yang saya hormati. Masuk. Saya serangnya dengan bilang kayak ini. Arti nusron tapi ya bener. Iya tetap kalah. Hadirin yang saya hormati. Jadi ternyata banyak sekali Allah berikan suatu penyakit itu sebagai azab, sebagai kisos ya, karena dosanya kepada Allah. Nanti saya ajarkan jaringan bagaimana penyakit itu. Kita akan mengetahui penyakit itu sebabnya, sumbernya dan obatnya. Dan semuanya nanti praktek. Ya. Karena saat ini levelnya ADW Pak, dengan semua dan termasuk saya, itu masih dalam rangka memperkenalkan diri bahwa saya ini perukyah.
Kita masih memperkenalkan diri. Saya ini peruqyah, kita memperkenalkan diri kepada siapa? Kepada satu penyakit, kedua jin. Jin yang ada dalam tubuh. Keluar, keluar. Penyakit. Nah, kita memperkenalkan diri kepada penyakit. Oh, kalau dia sakitnya kayak gini, ini berarti sebabnya ini. Oh, dia kalau di depan terasa berat, itu berarti ketempelan. Oh, kalau dari belakang ini namanya sihir. Kalau sihir itu ada buhulnya. Kalau buhul itu ada dua, buhul luar, buhul dalam. Buhul dalam ada dua, buhul luar ada dua. Kan seperti itu. Pertanyaannya penyakitnya kenal nggak sama kita? Jinnya kenal orang sama kita? Jin keluar, mau? Nggak kenal kalau sama. Berarti sopo. Betul? Mengapa demikian? Karena kita masih sebatas memperkenalkan diri kepada mereka bahwa saya peruqyah, tapi kita belum punya identitas, kita belum punya stempel. Mau tak kasih stempel? Nah, saya itu Pak, dulu awalnya seperti itu. Keluar, kalau nggak keluar saya bacakan ayat Quran yang membakar dirimu. Jadi keluar, saya akan bacakan ayat-ayat Allah yang akan membakar diri. Itu yang benar. Tak delok. Keluar, kalau nggak keluar saya bakar. Melayu Pak. Itu delok saking semangat. Apa itu? Ayo pokoknya ono. Saya nggak mau sebut nama. Saya sebut ini inisialnya Sulino. Sorry Kak, serius saya hari. Keluar, kalau nggak keluar saya bakar. Saking semangatnya lali, akhirnya pasirnya mikir baju katanya mutah lah, bakar. Salah, yang benar adalah keluar. Kalau tidak keluar saya bacakan ayat-ayat Allah yang akan membakar. Jadi ini ya kesalahan tapi sudah terbiasa dan itu lucu-lucuan aja. Goblokin sini kok yang manut ngono ya metu iki. Terus sama kita dari tak delok iki lho boleh. Dengan dua ayat menarik kayak ngono kok ya wong muntah. Ya bener. Wala sing ngawur kayane. Selewat. Ngono kok ya muntah. Betul? Ini gue berarti sing era. Saya senarsis ngalami bulan tadi itu. Iyo memang iyo beda. Karena apa? Kadang ada saatnya padahal saat itu kita sedang dulu. Kadang kita yakin, kadang kita nggak yakin. Tapi yang kita wujudkan itu nyata. Contoh khayali. Ada yang khayali itu kan seharusnya Allah nurut sama wati waladi akhir kan. Ada yang cuma dia Aisyah buatkan rumah. Ternyata ya jin itu ngandel. Ada yang seperti itu. Warna sih dibaca ina atau ina kalau kausar dulu orang mau warnanya nggak cocok jadi 12 ya. Ada yang seperti itu. Ternyata lisan kita, ucapan kita itu membedakan dengan keyakinan kita. Kita saat itu yakin membuatkan rumah, membuatkan istana walaupun ayatnya salah. Ya dulu di tempat saya itu kalau membuatkan istana untuk jin, membedakan dan seterusnya yang dibaca ina atau ina kalau kausar. Dan ternyata kita dicocokkan dengan buku ternyata salah. Tapi selama ini ya jadi si goblok sini. Apa saking kayak gini? Ini kan lucu-lucuan. Tapi kita harus mengambil hikmah. Ternyata yang kita anggap itu hanya bermain-main. Ternyata beneran ternyata bener sama jangan itu satu menjadi ibadah, menjadi ibadah untuk kita. Dosa cerahnya menampung. Walaupun kadang-kadang kita nggak yakin. Terus ada yang pakai dua ayat itu. Tarik, entah dia konsentrasinya kemana, khayalinya kemana, dibuang saat saya. Kocoknya dewe. Ono ya goblok itu dibuang kok sesuk ya loro. Ya, semoga di sini nggak ada. Kalau saya pernah dengar itu ada inisialnya. Saya nggak sebut orangnya, kasihan.
Jadi Pak Naseh itu bukan, saya tidak sebut nama itu. Ini ngopong aja nih Ron. Udah itu cerita lama jangan diungkit. Itu cerita kegoblokan kita bersama itu. Jadi hal seperti ini ternyata apa yang kita lakukan walaupun hanya sepertinya bercanda ternyata itu. Tapi sekarang kita harus mulai menghadapi bahwa cara-cara lama itu kita tinggalkan. Dalam artian apa? Ternyata selama ini yang kita lakukan ada keyakinan, ada tidak. Ternyata sebagian besar itu ternyata menjadi nyata. Dan saya yakin di antara jenengan ini sudah pernah meruqyah dan ternyata pasiennya sembuh sampai hari ini. Dan jenengan hanya yang dibaca KPK, Kalitas, Al-Quran, Anas, itu sudah hari ini sembuh. Seharusnya ini menjadi penyemangat buat kita. Mengapa kemarin dia bisa sembuh, sekarang kok tidak bisa? Karena ternyata ego kita terlalu tinggi, egois kita terlalu tinggi, keakuan kita terlalu tinggi. Maka saya mengingatkan kembali kepada kita semua dan kepada saya sendiri. Ternyata ilmu itu harus dicari, tapi yang namanya keberkahan dia akan mendatangi. Ilmu itu harus mengalir, Pak. Kalau jenengan pengen sakti, pengen ketularan ala barokah dari guru kita, maka hancurkan ketawaduan kita, hancurkan keegoisan kita, menjadi tawadu apa yang beliau dahulukan kita ikuti. Ini keberkahannya. Seperti halnya ketika Mbah Hasim Asnawi ngaji dengan Mbah Khalil. Mbah Hasim ini tidak pernah duduk muwajahah dengan Mbah Khalil buka kitab. Karena setiap mau ngaji di kawan boleh banyu cari air, begitu sudah penuh bak mandinya, duduk di depan Mbah Hasim, di depan Mbah Khalil. Wallahu a'lam bishawab. Itu kita akan rampung ngaji. Besok mau ngaji lagi, cari kayu. Selesai cari kayu mau ngaji, wallahu a'lam bishawab. Dihancurkan egonya. Sampai terakhir cincinnya bunyain jatuh ke isi. Setelah sampai ketawaduan itu, ternyata apa yang dikatakan Mbah Khalil, ilmu entek di Mbah Hasim akhirnya ketika Mbah Hasim gendong Nabi itu. Jadi keberkahan itu seperti itu. Bagaimana seorang Branda Lokajaya, anak Bupati Tuban Wilotirto yang bernama Raden Syahid. Raden Syahid yang bergelar Sunan. Undangnya kaya apa, saktinya seperti apa, Branda Lokajaya yang tidak terkalahkan. Dan ternyata hanya konunggoni sebuah cutik kayu yang tidak ada harganya. Tunggonono, siapa yang ngiru? Sunan Bonang. Ternyata setelah 3 tahun 4 bulan Allah mengangkat derajatnya menjadi seorang wali. Hancur egonya, egoisnya hancur, dihancurkan. Setelah benar-benar hancur, ternyata Allah mengangkat derajat. Maka hancurkan ego kita di hadapan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu kalamnya Gusti, kita makhluk Gusti. Bagaimana seorang warga akan mensomasi, akan menggagalkan surat keputusan presiden? Gak iso. Menteri tidak bisa. Tidak setuju dengan keputusan presiden, menteri aja tidak bisa, apalagi seorang warga. Dan Quran adalah kalame sang pencipta. Lah kita makhluknya Gusti, bagaimana mungkin seorang makhluk akan mengatur kalamnya sang pencipta? Maka kita nggak ada apa-apanya dari Quran. Taruh serendah-rendahnya diri kita sampai nanti Al-Quran itu akan mengalir keberkahan kepada kita. Dan kita ini